ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat jemaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada zuhur ini saya akan menyampaikan tentang sisi spiritual, motivasi tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada perintah yang datangnya dari Allah di dalam Al-Qur'an, yang perintah itu bisa dihitung, dan dengan perintah yang diulang-ulang itu ternyata dampaknya beda. Contoh, perintah sholat Jumat itu hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar kita menunaikan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, banyak mana orang sholat 5 waktu dengan sholat Jumat? Banyak mana, Pak? Banyak Jumat. Jadi kompak mana orang datang mendatangi sholat Jumat dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Jawabannya paling banyak, paling kompak sholat Jumat. Ketika perintah itu datangnya hanya 1 atau 2 kali, manusia ternyata lebih respect. Dan Allah tahu cukup satu kali saja deh. Tetapi mereka banyak yang datang. Tapi perintah sholat 5 waktu banyak ayat berulang-ulang. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Banyak ayat. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Belum lagi ayat ada sholat di pergantian siang dan pergantian malam. Pergantian siang itu ada sholat subuh, ada sholat asar, zuhur, ada sholat asar. Pergantian malam nanti ada sholat maghrib, isya, dan subuh sholat tersendiri. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat 5 waktu banyak diulang oleh Allah, tapi manusia banyak melalaikan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan yang sholat berjamaah kelas advan yang sholat berjamaah 5 waktu, mudah-mudahan tergolong orang-orang yang oleh Allah dikelompokkan orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jumlah, Pak, berapa banyak orang yang sholat zuhur di masjid dengan yang tidak sholat zuhur di masjid? Banyak mana orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat? Banyak yang tidak sholat. Yang sholat cuma sedikit, yang ke masjid cuma sedikit. Kata Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Orang yang sedikit termasuk orang-orang yang mampu menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitupun tentang perintah takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Bahkan tentang bertakwa itu menjadi rukun di dalam khutbah Jumat.
Jadi khatib kalau berkhutbah wajib menyampaikan tentang takwa. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Perihal perintah takwa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak manusia yang melalaikan jalan takwa itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun tentang takwa. Takwa itu banyak ayat yang memerintahkan hal tersebut. Banyak ayat yang memerintahkan tentang sholat. Kenapa? Itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kedua, justru yang sangat penting itu banyak dilupakan, banyak ditinggalkan, kurang mendapatkan perhatian dari manusia. Maka Allah mengulang-ulang terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Saya mungkin panjenengan mendengar ayat ini dibacakan biasa-biasa saja, nggak ada yang nempel. Dengar kuping kanan, keluar kuping kiri, berlalu begitu saja. Beda kondisinya dengan kondisi yang dialami oleh para sahabat, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat ini turun, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Para sahabat itu merasa kesusahan, Pak. Para sahabat itu bersedih pada susah. Bagaimana kita bisa menunaikan takwa yang sebenarnya itu seperti apa? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan takwa itu adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Bisa nggak kita, Pak? Bisa nggak kita ini? Susah. Para sahabat itu berat sekali. Bagaimana ya Allah kami bisa sebenar-benarnya bertakwa itu seperti apa? Ibnu Abbas memberikan makna di dalam takwa itu, yaitu engkau ayyusa, mereka tidak bermaksiat walaupun sekejap mata. Susah, Pak. Tidak bermaksiat sekejap mata itu susah. Kita tidak niat bermaksiat, tahu-tahu datang maksiat, datang di depan mata. Ada istilah dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus, katanya begitu kan? Dilihat maksiat, nggak dilihat ini kesempatan gratis, susah. Oleh karena itu, lalu siapa yang bisa? Lalu ada takwa itu, ya sudahlah, fattaqullaha mastata'tum. Kita kembali kepada ayat Al-Quran. Bagaimana cara kita bertakwa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekemampuan kalian. Begini lagi-lagi, Pak. Bertakwa dengan sekemampuan itu kan susah ngukurnya, Pak. Orang kita ini sudah diberi kemudahan dalam agama, masih dimudah-mudahkannya lagi. Itu kan susah gitu. Pertama, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan, kalau para khatib di mimbar mengatakan imtisalu ala awamirillah wajtinabun nawahi. Mereka menunaikan apa yang diperintahkan Allah, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mastata'tum, sekemampuan mereka. Ini kan susah, Pak. Iman kalau lagi naik kuat, Pak, alhamdulillah. Tapi kan banyak nurunnya.
Iman itu katanya naik turun. Repotnya kita naiknya dikit, turunnya banyak, dan nggak naik-naik. Itu susahnya gitu, Pak. Masya Allah. Kalau para sahabat karena masih ketemu Nabi, lingkungannya lingkungan yang bagus. Kalau takwa itu naik, mereka bertahan dalam derajat takwa ini. Kita makan naiknya sedikit, turunnya banyak. Habis turun nggak naik-naik. Itu susahnya kita. Di dalam surat Al-Ankabut, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan takwa itu sebenarnya adalah berasal dari kata aqwa, wiqayatan, artinya orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang berusaha menjaga diri dari segala sesuatu yang akan menyakiti diri. Jadi seseorang yang menjaga diri dari sesuatu yang menyakiti diri. Apa itu? Itu disebut dengan takwa. Kalau kemarin kita zamannya pandemi Covid, agar kita terhindar dari Covid, maka dilaksanakanlah apa yang disebut dengan proses atau prokes, prosedur kesehatan, termasuk memakai masker. Maka cara memakai masker itu adalah di antara tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kita tetap seger, maka kita mandi sehari 2 kali atau 3 kali. Maka orang yang tidak pernah mandi, maka dia tidak bertakwa, karena dia tidak mampu menjaga dirinya dengan baik. Di antara tanda takwa. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada ciri orang yang bertakwa. Kita ini berangkat ke masjid, mudah-mudahan tergolong orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau tadi kita pahami, takwa itu menunaikan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ciri takwa surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib, kepada Gusti Allah. Maka orang melakukan aktivitas, orang melakukan amal, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu ada motif. Motifnya apa? Kita datang ke masjid sholat zuhur. Motif itu apa? Maksudmu kesini ngapain? Kalau dalam bahasa agama, niat. Niatnya apa kita sholat ini? Niatnya apa kita sedekah? Niatnya apa kita kumpul? Niatnya apa kita bicara baik? Niatnya apa kok suami ini cari nafkah? Orang cari nafkah itu takwa, tapi kita harus tahu motifnya, niatnya. Niat dalam agama yang paling tinggi apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang menggerakkan tubuh kita, yang menggerakkan badan kita, itu sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak oleh mata. Apa? Iman kepada Allah. Ya Allah, saya melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, menetapi apa yang Kau perintahkan. Semoga Engkau ridho, ya Allah. Ridho nggak kelihatan. Maka apa yang menggerakkan kita? Kalau kita menggerakkan dalam aktivitas kita, amal ibadah kita, motifnya, niatnya sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata, insya Allah engkau disebut dengan muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah.
Oh, bagi-bagi sembako. Apa motifnya? Supaya nanti kalau pemilihan saya dipilih. Itu kan berarti zahir, bukan gaib. Kenapa kau bekerja untuk apa? Saya untuk memberi makan istri dan anak. Berarti kan masih kelihatan, bukan gaib. Kenapa kok suami memberi nafkah kepada istri? Kenapa kok istri baik sama suami? Supaya kalau saya baik sama suami, apapun rezeki yang suami bawa pasti dikasihkan ke saya. Itu kan sesuatu yang zahir, yang nampak, bukan yang gaib. Maka takwa didasari dengan iman. Apa landasannya? Kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mencari nafkah, apa tujuannya? Ya Allah, saya mencari sesuap nasi, saya bekerja semata-mata untuk menegakkan perintah-Mu ya Allah, mengharap ridha-Mu ya Allah, sehingga kami bisa bertanggung jawab memenuhi kehidupan anak istri, keluarga kami ya Allah. Apa? Tetap karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusianya. Kita membagi sembako hanya mengharap pahala dari Allah. Pahala itu gaib. Bukan agar nanti kalau nyala kepilih, bukan. Maka siapapun yang amal aktivitasnya disandarkan dengan motif, dengan niat, dengan iman, sesuatu yang gaib karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.